Baik, ketemu lagi dengan materi bisnis model ya, bisnis model. Jadi setelah sekian lama kita ikuti materi ini, mudah-mudahan bisa dipelajari. Nah, terakhir kita akan coba bikin ini seminar dengan beberapa pembicara di belakangnya. Tapi bisnis ini saya mau langsung ke bisnis yang sifatnya information technology ya. Tapi bagaimanapun juga saya akan menceritakan nanti tentang entrepreneur-entrepreneur yang lain lah ya. Baik. Nah, jangan lupa harus ikut, wajib ya untuk ikut ini supaya bisa membuka wacana nih ya, bagaimana Anda ikut dalam suatu permodelan bisnis zaman now. Gimana sih ya? Mungkin waktunya pendek ya, tapi banyak juga yang mulai ikut-ikutan dengan bisnis-bisnis. Yang saya belum masuk terlalu jauh adalah bisnis yang sekarang ya, forex sudah masuk, investment sudah masuk, tapi itu hanya sebagian. Nah, nanti mungkin saya akan bahas itu agak panjang ya, tapi ada rekan-rekan yang lain mau bahas materi yang berbasis IT ya. Nah, jangan lupa ikut. Saya sih wajibkan Anda ikut supaya Anda bisa membuka wacana di masa-masa pandemi ini ya. Jangan ketinggalan berita, karena bagaimanapun juga seorang pebisnis nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus mengisi pengetahuannya dulu ya. Jangan seperti kasus-kasus tahun ini, saya kaget tahun ini itu ya. Kaget tahun ini itu agak dikagetkan dengan beberapa situs yang ditutup sebetulnya. Apa tentang ekonomi luar negeri ya, ada beberapa terutama untuk yang mendukung forex. Itu kaget juga kenapa ditutup, mungkin karena di sana banyak pelanggaran sih ya. Sebenarnya pengetahuannya jangan ditutup, karena kita butuh pengetahuannya. Nah, itu dia salahnya. Kita butuh pengetahuannya untuk belajar, tapi kesalahannya buang, gitu ya. Kesalahannya buang. Kita tuh belajar untuk mengerti bisnis, mengerti entrepreneur, gitu ya. Jadi tidak mudah di negeri kita yang sedang pandemi, karena segala macam monitoring keuangan kan sedang susah, sedang dipepet. Nah ini dan peredaran uang di pasaran kan kecil ya. Nah bagaimana Anda melakoni bisnis ini dengan baik gitu ya. Nah, terutama di bisnis IT. Nah, Anda harus ikutin, coba dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Saya yakin ini bermanfaat buat Anda, supaya Anda mengerti, memahami bisnis ini mau kemana sih, mau dibawa kemana sih gitu ya, atau Anda sedang berbisnis apa sih. Mari Anda saksikan web ini. Saya yang berusaha untuk memajukan pengetahuannya dulu gitu loh ya. Jadi sebelum Anda berbisnis, pengetahuannya dulu Anda harus tahu berbisnis di dunia IT seperti apa. Nah, uh, kita sudah banyak bahas ya, sudah banyak bahas loh jujur dalam uh, permaterian ini ya, terutama nanti akan ada uh, bisnis model ini. Saya sudah bekali Anda dengan berbagai faktor ya. Sebenarnya dalam konteks ini ya, bisnisnya sendiri ya, aspek bisnisnya seperti apa. Nanti Anda bisa dengar dari teman rekan-rekan yang lain tentang bagaimana berbisnis ya. Ada contoh-contohnya juga di sana ya, jangan lupa. Kemudian saya mau bahas sedikit tentang seluruhan bisnis modelnya hari ini. Bisnis modelnya. Ya nggak mudah lah ya membuat sebuah bisnis di masa pandemi. Pengetahuan apa saja? Nah, secara teoritis Anda sudah, saya mereview, Anda sudah mendapatkan banyak materinya ya, seperti
aspek bisnis dalam dunia IT seperti apa, ya, kemudian bisnis sendiri ya, skor bisnisnya sendiri seperti apa, ya, faktor bisnisnya apa saja, ya, faktor lingkungan, faktor hukumnya, ada kompetitifnya, ada teknologinya. Nah, di teknologi ini nanti kita akan bahas, gitu ya, bagaimana teknologinya. Ada social environment-nya, ya, ada global environment-nya. Nah, dari faktor-faktor itu yang Anda harus pahami secara jelas, gitu ya. Kemudian ada internal faktornya apa. Dalam sebuah perusahaan ada faktor yang di luar, ada faktor yang di dalam. Nah, internal faktor di perusahaan seperti apa? Ada manajemennya, ada operasionalnya, ada marketingnya, ya, ada research and development, ada finance-nya, jangan lupa. Nah, di situ seperti apa gitu ya. Nah, bahasan-bahasan ini sudah kita bahas materinya. Kemudian enterprise factor-nya seperti apa? Enterprise factor itu banyak ya. Industri analisisnya seperti apa, company assessment-nya seperti apa, kemudian marketing isunya seperti apa, legal ya, praktisnya seperti apa, ya, content city exchange atau disebut apa ya, barang substitusinya seperti apa. Kemudian services dalam bidang finansial atau dalam finansialnya seperti apa. Nah, ini banyak faktor ya, banyak faktor yang harus didesain secara global. Nah, itu ya. Nah, itu faktor bisnisnya. Jadi banyak ya. Kemudian Anda membuat time strategiknya seperti apa, finance modelnya seperti analisis modelnya, corporate modelnya seperti apa. Nah, ini materi yang panjang sebetulnya ya, untuk Anda mengerti tentang bisnis. Nah, di situ ya. Kalau dalam sebuah perusahaan, apalagi masa-masa pandemi ini, perusahaan akan mereduksi atau banyak memotong tenaga kerjanya. Jadi Anda kalau memahami ini, Anda tahu tentang strategi pasarnya, Anda bisa masuk ke dalam nilai-nilai strategik di dalam perusahaan, tentunya Anda punya poin khusus di dalam situ ya. Nah, itu ya. Banyak. Kemudian kita juga sudah tahu, nah saya pernah bawa Anda ke apa itu pasar virtual. Kenapa mesti pakai pasar virtual zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itu pasarnya pasar virtual. Kenapa mesti pakai pasar virtual? Apa yang menyebabkan Anda harus pakai pasar virtual? Apa itu pasar virtual? Nah, itu kita sudah bahas juga. Kemudian, nah, secara IT detail bisnisnya seperti apa? Gitu ya. Bagaimana orang bertransaksi di dunia IT yang namanya e-commerce, yang namanya bisnis gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi reviewingnya di sini adalah bagaimana Anda bisa memahami bisnis model di era pandemi yang memang harus sudah betul-betul ICT gitu ya. Nah, nah, finalnya adalah kita akan coba bahas ini di apa? Di masalah kita di webinar ini dengan berbagai masukan dari teman-teman yang juga sebagai pembicara di sini. Baik. Nah, maka itu saya mau Anda memahami hal-hal seperti ini lewat webinar ini ya. Baik, itu review saya untuk materi sekarang ya. Juga mendorong Anda untuk ikut dalam webinar ini supaya pengetahuan dalam sebuah bisnis itu harus tetap ditanamkan. Ya, supaya Anda tetap update dalam bisnis, Anda tetap update dalam usaha, gitu. Bagaimana menjalankan usaha ini dan dapat bisa lebih up to date, gitu ya. Karena pada masa sekarang diperlukan sebuah nilai-nilai yang entrepreneurship,
ya. Uh, saya juga yang mendorong Anda untuk memulai dengan bisnis yang skala mikro, gitu ya, supaya apa? Supaya tetap bisa membangun nilai-nilai survivingnya di situ. Baik, sekian saya dulu untuk video pendek ini. Jangan lupa ikut, saya wajibkan untuk untuk finalinya Anda ikut dalam webinar ini. Tetap sehat di rumah, tetap semangat, dan tetap kreatif. Salam sehat.